Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Sulismin B. Arsyad, NIM 190111870, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Nusa Cendana Kupang. Menurut teman-teman, apa itu manajemen berbasis sekolah? Kok manajemen di sekolah susah ya? Mari kita bahas. Pengertian manajemen. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan metode yang efektif dan efisien. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian manajemen adalah mengatur, merencanakan, mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, manajemen adalah sebuah kata benda yang menggambarkan upaya pengelolaan. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Menurut Ghaffar, manajemen pendidikan adalah suatu proses kerjasama yang sistematik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. MBS atau manajemen berbasis sekolah muncul pertama kali di Amerika Serikat. MBS sendiri merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas kepada kepala sekolah dalam kerangka kebijakan. Tujuan dari manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang tersedia, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Karakteristik manajemen berbasis sekolah atau MBS dapat diketahui dari bagaimana sekolah mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya lain, serta administrasi. Ciri-ciri manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, organisasi sekolah, yaitu penyusunan rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolah sendiri. Yang kedua, proses belajar mengajar, mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah. Yang ketiga, sumber daya manusia, yaitu memilih staf yang memiliki wawasan manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya, sumber daya dan administrasi, yaitu dapat mengelola sekolah dan mengelola serta memelihara gedung dan sarana lainnya. Fungsi manajemen berbasis sekolah. Ada 7 komponen sekolah yang harus dikelola sebagai bagian dari fungsi manajemen berbasis sekolah, yakni yang pertama, fungsi manajemen kurikulum dan program pendidikan. Fungsi manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Di sini, kepala sekolah dan guru perlu menjabarkan isi kurikulum secara rinci dan operasional ke dalam program tahunan, caturbulan, dan bulanan. Yang kedua, fungsi manajemen tenaga kependidikan. Keberhasilan manajemen berbasis sekolah atau MBS sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinan dalam mengelola tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia modern. Antara lain, manajemen yang dapat dilakukan yaitu mencakup yang pertama, perencanaan pegawai,
Yang kedua, pengadaan pegawai. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai. Yang keempat, promosi dan mutasi. Yang kelima, pemberhentian pegawai. Yang keenam, kompensasi. Dan yang terakhir, penilaian pegawai. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan atau manajemen kemuritan merupakan salah satu bidang operasional MBS. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, dimulai dari masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang keempat yaitu fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjukkan efektivitas dan efisien pengelolaan pendidikan. Keuangan dan pembiayaan bersumber dari yang pertama, pemerintah yang bersifat umum dan khusus diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua, dari orang tua atau peserta didik. Yang ketiga, masyarakat. Dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti gaji pegawai, guru, dan non-guru. Biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan peralatan pengajaran. Biaya pembangunan mencakup biaya pembelian dan pengembangan tanah, pembangunan gedung, rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya lain untuk barang-barang tidak habis pakai. Fungsi yang kelima yaitu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, dan taman sekolah ataupun jalan menuju sekolah. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Fungsi yang keenam yaitu fungsi manajemen pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan sarana yang berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain yaitu yang pertama, memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Yang kedua, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, menggairahkan masyarakat untuk menjalani hubungan dengan sekolah. Fungsi manajemen yang ketujuh serta yang terakhir yaitu fungsi manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Manajemen komponen tersebut merupakan bagian penting dari manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah efektivitas, efisien, dan produktivitas manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu efektivitas manajemen berbasis sekolah. Menurut Mulyasa menyatakan bahwa efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.
Efektivitas bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas MBS berarti bagaimana MBS berhasil melaksanakan semua tugas pokok sekolah, menjalin partisipasi masyarakat, mendapat serta memanfaatkan sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah. Efektivitas dapat dijadikan barometer untuk mengukur keberhasilan pendidikan antara lain dengan cara yang pertama, validasi intern, yaitu serangkaian tes dan penilaian yang dirancang untuk mengukur secara pasti ketercapaian sasaran suatu program pendidikan. Yang kedua yaitu validasi eksternal, yaitu serangkaian tes dan penilaian yang dirancang untuk mengukur secara pasti perilaku suatu program pendidikan secara intern telah valid. Selanjutnya yaitu efisiensi manajemen berbasis sekolah. Efisiensi merupakan aspek penting dalam manajemen sekolah karena sekolah umumnya dihadapkan pada masalah kelangkaan sumber dana dan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Efisiensi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal menunjukkan kepada hubungan antara output pendidikan atau pencapaian belajar dan input atau sumber daya yang digunakan untuk memproses atau menghasilkan output pendidikan. Sedangkan efisiensi eksternal adalah hubungan antara biaya yang digunakan untuk menghasilkan tamatan dan keuntungan kumulatif atau individual, sosial, ekonomik, dan non-ekonomik yang didapatkan setelah pada kurun waktu yang panjang di luar sekolah. Yang terakhir yaitu produktivitas MBS. Konsep produktivitas pada awalnya dikemukakan oleh Quesnay, seorang ekonomi Prancis pada tahun 1776. Oleh karena itu, produktivitas senantiasa dikaitkan dengan kegiatan ekonomi, yakni pencapaian hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya atau dana yang sekecil-kecilnya. Dalam pengukuran produktivitas pendidikan, termasuk produktivitas MBS sebagai paradigma baru manajemen pendidikan, dapat digunakan metode yang baik dan berbeda. Sehubung dengan itu, dalam hal ini dikemukakan kajian yang berkaitan dengan tenaga kerja kependidikan, guru, dan gaji guru, ahli ekonomi dan sekolah, serta pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang diakhiri dengan analisis produktivitas sekolah. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah koordinasi, komunikasi, dan supervisi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu koordinasi manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dapat diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Karakteristik koordinasi manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab pimpinan sehingga dapat dikatakan bahwa pimpinan bisa berhasil jika melakukan koordinasi. Yang kedua, koordinasi adalah kerjasama. Hal ini disebabkan kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi. Yang ketiga, pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan usaha individu melainkan sejumlah. Yang keempat, kesatuan tindakan merupakan inti koordinasi. Pimpinan merupakan pengatur usaha-usaha dan tindakan setiap individu sehingga diperoleh keserasian dalam mencapai hasil bersama. Simbol yang kesembilan, membuat kode, dan yang terakhir bernyanyi bersama. Yang kelima, sifat-sifat koordinasi. Sifat-sifat koordinasi antara lain yang pertama, koordinasi adalah dinamis, bukan statis. Yang kedua, koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka capaian sasaran. Yang ketiga, koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Selanjutnya, komunikasi MBS.
Komunikasi adalah proses interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang dan kelompok-kelompok dalam suatu organisasi. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal ini memiliki dasar, yaitu komunikasi yang baik antara berbagai personil harus dikembangkan untuk mencapai hasil seoptimal mungkin. Kurangnya komunikasi akan mengakibatkan kurangnya hasil yang dapat diwujudkan, bahkan sering gagal mencapai tujuan. Komunikasi internal juga mempunyai tujuan yang yaitu menciptakan kondisi menarik dan hangat personil dan bekerja bergotong royong untuk berprestasi lebih baik dan mengerjakan tugas mendidik dengan penuh kesadaran. Komunikasi internal ini juga mempunyai manfaat, yaitu mudah dan dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah dengan bantuan diskusi. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi internal antara lain hubungan sekolah dengan orang tua. Tujuannya yaitu saling membantu dan saling isi-mengisi mengenai bantuan keuangan dan barang-barang untuk mencegah perbuatan yang kurang baik dan bersama-sama membuat rencana yang baik untuk sang anak. Yang kedua, hubungan sekolah dengan masyarakat. Kepentingan sekolah adalah untuk memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, memperlancar kegiatan belajar mengajar, memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka mengembangkan dan pelaksanaan program sekolah. Selanjutnya yaitu supervisi. Supervisi secara etimologi berasal dari kata super dan visi, yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas dan menilai yang dilakukan oleh pihak terhadap aktivitas, kreativitas, dan kerja bawahan. Supervisi ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, tujuan supervisi pendidikan ialah memberikan layanan dan bantuan kepada guru-guru untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. Yang keempat, mengembangkan seluruh staf di sekolah. Selain tujuan, supervisi pendidikan juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah, memperlengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, memberikan fasilitas dan penelitian yang terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan pada setiap anggota staf, yang terakhir memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Yang kedua, teknik-teknik supervisi, yaitu yang pertama, kunjungan dan observasi kelas. Kunjungan dan observasi kelas sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi tentang proses belajar mengajar secara langsung, baik yang menyangkut kelebihan maupun kekurangan dan kelemahan. Yang kedua, pembicaraan individual. Pembicaraan individual merupakan alat supervisi yang penting karena dalam kesempatan tersebut, supervisior dapat bekerja secara individu dengan guru dalam memecahkan masalah pribadi yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Yang ketiga, diskusi kelompok atau pertemuan kelompok, yaitu kegiatan mengumpulkan sekelompok orang dalam situasi tatap muka dan interaksi lisan untuk bertukar info atau berusaha mencapai suatu keputusan tentang masalah bersama. Kegiatan diskusi kelompok dapat dikembangkan melalui rapat sekolah untuk membahas bersama-sama masalah pendidikan dan pengajaran di sekolah itu. Yang keempat, demonstrasi mengajar. Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru yang memiliki kemampuan dalam hal ini mengajar, sehingga guru lain dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Yang kelima, perpustakaan profesional. Ciri profesional tercermin dalam kemauan untuk belajar secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki tugas utamanya. Guru hendaknya merupakan kelompok leading people, yaitu dan menjadi bagian dari masyarakat belajar yang menjadikan belajar sebagai kebutuhan hidup. Ini adalah contoh masalah dalam penerapan MBS dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Semua